Aprilia De Lestari, Direktur Operasional Akas Green. Nah, kita hari ini bakal ngobrol sama Kak Aprilia De Lestari. Nah, Kak Aprilia ini itu adalah sosok perempuan di balik mobil. Jadi Kak Aprilia ini itu direktur operasional bis yang mana biasanya itu kerjaan itu yang emang biasanya dikerjain sama laki-laki bukan perempuan, tapi ini Kak Aprilia yang ngerjain. Maka nanti seru banget pastinya ngobrol-ngobrolnya sebagai sosok perempuan tapi bekerja di pekerjaan yang identik dengan laki-laki. Apalagi terus aku juga lihat juga di Instagramnya Kak Aprilia itu dia sampai bisa nyetir bis segala macam, keren banget sih. Dan aku dengar-dengar juga nih Kak Aprilia ini dulunya itu emang udah suka sama dunia otomotif. Awalnya itu dia pernah ikutan kayak drag race gitu, nonton-nonton. Makanya kayak wah asik banget ya cewek-cewek gini tapi sukanya sama yang otomotif yang cowok-cowokan. Kayak ini kayaknya Kak Aprilianya udah join nih, kita langsung undang kali ya. Oke. Oh, kalau sahabat dari mau nanya-nanya langsung aja tulis di kolom komentar, karena pasti bakal aku tanyain. Oke, ini udah aku undang Kak Aprilianya. Halo Kak. Aduh, Halo. ininya aku rapihin dulu coba biar enak. Oke. Halo. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Aprilia. Ini Kak Aprilia atau siapa manggilnya? Boleh, Kak April. Kak April ya. Kak April, perkenalkan nih, nama aku Sania. Halo, Mbak Cantik Sania. Gimana? Kak April cantik juga hari ini, cantik Waduh, sekali. terima kasih. Gimana? Makasih banget nih Kak April udah mau sharing-sharing sama aku hari ini, udah nyempetin waktunya. Sama-sama, terima kasih sudah diundang untuk join live. Ya. Kak, ini lagi di mana nih sekarang nih? Saya lagi di luar kota, lagi cek lapak. Cek lapak. Makanya kemarin kan perjanjian kita adalah jam 2 siang ya. Tapi karena urusannya mendadak, urusan lapangan semua keluar, jadi saya majuin jadi jam 1. Oke, iya nggak gitu, apa-apa. ya. Nah, gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Masih strong. Masih strong ya. Iya. Emang suka... Kamu apa kabar? Kamu sehat semua ya? Juga, alhamdulillah sehat. Tim semua sehat ya? Tim sehat semua, alhamdulillah. Kak April biasanya nih ngapain sih sehari-hari? Waduh, kalau sehari-hari, kalau hari biasa otomatis sibuk sama urusan kerjaan. Jadi urusan di lapangan, karena kebetulan kan saya di OP di operasional ya untuk Akas Green. Jadi setiap harinya pasti aktif gitu. Oke. Nah, kerjaan direktur operasional tuh sebenarnya apa sih? Aku baru kurang familiar nih sama direktur operasional. Oke, kalau di transportasi sendiri, untuk operasional itu berarti saya memanage semuanya untuk operasional, termasuk urusan lapangan, urusan kru, urusan spare part, seperti itu kurang lebihnya. Ya. Oke. Identik sama cowok ya, biasanya yang mengerjakan itu ya, bener nggak? Normalnya cowok. Oke. Kenapa Kak April mau nih untuk masuk ke dunia itu, dunia yang bisa dibilang pekerjaan biasanya cowok yang ngerjain? Kalau dibilang mau atau nggak mau, itu udah merupakan tanggung jawab saya. Iya, tanggung jawab. Karena gimana pun kalau sudah urusan namanya usaha dari warisan, mau nggak mau kita wajib banget untuk terjun. Sayang kan kalau udah ada warisan terus kita nggak mengembangkan seperti itu. Dan kebetulan nggak ada anak cowok. Oke. Berarti Akas Green ini dari orang tua Kak April ya sebelumnya? Yes, betul. Oke, iya. Nah, kalau untuk awalnya nih ya, Kak April bisa terjun ke dunia transportasi itu gimana? Ya, otomotif bisa dibilang mungkin ya. Oke. Beda ya. Jadi kalau pertanyaannya itu awal terjun di dunia transportasi, di bis, itu karena memang kita dilahirkan di dunia itu. Oke. Jadi dimulainya Akas ini kan dari tahun insya Allah 59 ya. Wow. Tahun 59. Jadi kita sudah generasi ketiga. Jadi awal mulanya kalau yang benernya saya terjun itu kurang lebih 6 tahun. Karena sebelumnya almarhum Bapak itu meninggal tahun 2001. Jadi pemecahan di 2002. Pada waktu itu masih SMA, saya belum bisa. Jadi kakak yang ngurus sampai 14 tahun lebih, 16 tahun lah ya. Habis itu kurang lebih 5 atau 6 tahun kemarin pengalihan ke saya. Seperti itu. Wow, kalau misalnya untuk otomotif
Tertarik juga nggak otomotif, sih Kak sama dunia otomotif? tertarik karena saya dulu ikut tim-timan, zaman sekolah itu ikut tim-timan drag race. Oke, wah, Iya. keren juga. Terus pengalaman saya juga zaman kuliah itu ya, masih umur 20 itu seneng jual beli mobil bekas. Jadi memang jiwanya sudah di lingkungan itu. Iya. Nah, kalau misalnya untuk ini kan berarti udah jalan 59 tahun ya Akasgreen. Kayaknya mama aku juga belum lahir itu tahun 59 tuh. Kamunya juga masih kecil nih kayaknya, masih aku muda banget. Lahir. Imut. Aku belum lahir. Iya, kalau mamamu belum lahir kan berarti kamu masih kecil ini. 99. Nah, tapi Imut Kak, sekali. Kak April pernah nggak sih? Ini kan Kak April dengan cantik. Maksud aku mukanya, aku sebagai perempuan nih misalnya lagi ada di lingkungan yang banyak cowoknya, yang biasanya mayoritasnya cowok, kan pasti ada yang ngegodain apa gimana gitu. Pernah nggak sih Kak digituin? Kalau di lingkungan cowok dalam urusan kerjaan? Iya. Kalau digodain saya rasa nggak ada yang berani ya. Oke. Karena cantik-cantik tapi kan ganas gitu. Maksudnya dari karakter. Orang mungkin kalau saya diem masih berani yang coba-coba godain atau gimana. Tapi kalau kita sudah ngobrol atau mereka melontarkan pertanyaan apa, itu kan tergantung dari cara kita jawab. Mungkin mereka ngelihat juga dari cara kita jawab, cara kita memposisikan diri, cara kita berdiskusi sama orang. Iya kan? Mereka tahu akhirnya ada level di situ yang notabene kita bukan orang main-main gitu. Iya. Oke, berarti Kak April kalau misalnya di lapangan ganas ya? Harus. harus. Kalau enggak nanti kelindes sama yang lain. Apalagi tahu sendiri. Tahu sendiri kan, ini di bidang yang notabene 99% adalah pekerjaan laki-laki. Ya, oke. Nah, Kak, ini sebelumnya itu Kak April, ini kan tadi bilang 14 tahun, berarti berapa tahun tuh? 19 tahun lalu, pas awal-awal itu kan masih kakaknya Kak April yang ngejalanin bisnis ini. Kak April masih posisinya SMA. Betul. Ya kan? Terus sekarang udah mulai, udah mulai Kak April yang ngejalani, tapi dulu sebelum itu, Kak April kerjanya sebagai apa nih? Waduh, kalau masih sekolah ya. Terus kayak tadi saya bilang, saya tetap kuliah, terus saya di interior arsitek, karena saya dulu ngambil kuliah interior arsitek, jadi freelance, itu di hobi gitu kan, jadi kesibukan di interior arsitek untuk mendesain, terus habis itu saya sempat main sinetron dari tahun 2000 berapa itu? 2003 akhir sampai 2011. Wow, lama juga ya. Lama. Jadi saya sempat nyanyi, sempat jadi presenter kuliner. Jadi semua sudah saya coba. Oke. Iya. Jadi emang dunia entertain juga udah masuk, terus jual beli mobil untuk otomotif yang udah masuk ya. Iya. Dan betul. Arsitek yang pekerjaannya bisa dibilang itu lebih formal daripada entertain, itu juga udah masuk. Iya. Karena saya orangnya suka mencoba hal-hal yang banyak hal. Karena apa, di situ kan kita bisa kontribusi banyak ya. Kita bisa punya pengalaman banyak yang bagus-bagus gitu. Tapi kalau sekarang nih Kak, dengan posisinya Kak April udah di titik ini, udah ngejalani transport Akasgreen, terus habis itu Kak April udah pernah nih kerja jadi interior, desain buat yang arsiteknya gitu, terus entertain. Kalau untuk disuruh milih nih, Kak April paling nyaman di mana sih? Kalau ngomong masalah nyaman atau nggak nyaman, semua pekerjaan itu pasti ada kurang ada lebihnya, bener kan? Selama itu passion, sebenarnya kita nyaman-nyaman aja. Dua-duanya juga passion saya. Kalau ditanyain suruh milih interior atau transportasi, dua-duanya saya bisa gitu loh. Tapi sekarang diharuskan untuk fokus di transportasi, karena nggak ada lagi kan, harus kita yang menjalani gitu. Bener. Tapi masih suka ngedesain gitu nggak, kayak misalnya temen minta tolong gitu. Nah, kalau 6 tahun terakhir udah jarang ya. Paling spesial kalau sahabat sendiri yang minta tolong atau segala macam gitu. Oke, jadi emang udah agak, tapi masih ada kan mata-mata interiornya masih ada ya Kak? Masih. Ngelihat ini, ini kurang, ini bagus nih. Masih, gitu, udah masih ada. Kalau itu masih. Cuman sekarang lebih difokus bahwasanya ya memang harus
100% saya fokus di transportasi gitu, karena apalagi di bidang saya yang operasional itu nggak gampang kayak di manajemen mungkin di balik meja ya kita bisa atur waktu atau segala macam. Giliran operasional ini kayak kita syuting 24 hours 7 days. Wow. Iya kan? Jadi kita harus standby. Kita harus standby. If something happen di jalan, kan kita juga harus standby. Gitu. Jadi nguras banget tenaga, nguras banget pikiran. Jadi kalau harus dibagi-bagi, kayaknya saya pun nggak nyanggupin gitu loh. Jadi harus pilih salah satu, mau nggak mau. Oke. Nah kalau misalnya suka dukanya nih Kak, untuk ngejalanin bisnis transportasi ini apa sih? Bagaimana? Sorry. Boleh diulang? Suka dukanya menjalani bisnis transportasi? Oh, kalau suka dukanya banyak sekali. Ya. Banyak sukanya juga banyak dukanya. Karena apa aja tuh? Kalau dari dukanya dulu ya. Dukanya mungkin karena saya di bidang operasional, jadi secara nggak langsung kan saya juga mengurus kru. Kru ini kan nggak cuma 1-2, ratusan. Jadi dukanya ya dengan berbagai macam karakter bapak-bapak kru saya, karyawan saya yang beraneka ragam gitu kan. Terus apalagi kita perempuan kadang ada moody. Nah ini harus saya kontrol bener. Saya kontrol bener. Dukanya kalau mereka nggak mau dengerin, itu aja. Terus kalau terjadi sesuatu di lapangan yang nggak dapat titik temunya, kadang solusi itu kan kalau urusan lapangan nggak bisa diselesaikan dalam waktu itu juga. Iya kan? Iya. Seperti itu. Kalau sukanya ya kalau pendapatan mereka ini bagus ya suka banget dong. Tenang kalau ada masalah apa kita bisa dapatin solusi lebih cepat, itu lebih bagus gitu. Iya benar-benar. Nah Kak, kalau misalnya untuk Akas Green sendiri nih, udah berapa banyak sih bis yang beroperasional? Alhamdulillah unit kita ada 58. Oke, itu buat di daerah mana tuh biasanya? Kebanyakan Jawa Timuran. Jawa Timuran dan pariwisata. Tapi kita main base-nya untuk poolnya, garasinya di Probolinggo, Jawa Timur. Tapi kalau untuk trayek, kita yang Akas Green pribadi, ya, itu ada Malang, Surabaya, Ponorogo, Malang, Surabaya, Madura, terus ada Malang, Probolinggo, Malang, Jember. Jadi area Banyuwangi kayak gitu, kayak Jawa Timuran gitu. Jawa Timur ya. Tapi kalau misalnya emang lagi pengen disewa untuk wisata itu bisa juga ya berarti. Bisa dong, ada. Lagi kayak orang kan Jakarta sendiri gitu ya. Boleh, tapi kebanyakan karena main base kita semua pool itu ada di Jawa Timur, ya kebanyakan yang nyewa orang Jawa Timur. Karena kalau nyewa dari luar Jawa Timur kan otomatis kita ada ongkos kirim. Iya. Beda lagi gitu. Iya. Oke. Nah Kak, ini kan kemarin sempat pandemi ya, 8 bulan, dari bulan Maret sampai sekarang udah 8 bulanan. Itu sempat ada perubahan signifikan gak sih untuk dunia transportasi ini di Akas Green sendiri? Oke, gimana tuh? Karena saya rasa memang benar ya, nggak hanya transportasi yang merasakan dampaknya dari pandemik ini. Tapi at least saya sebagai perwakilan dari transportasi sendiri, per 2 Maret, pariwisata itu udah close. Bayangin, per 2 Maret. Iya kan? Jadi, untuk yang saya trayek ngelen aja, yang reguler, kayak Jawa Timuran sendiri, itu mulai berasa banget itu awal April. Dan itu benar-benar awalnya kayak zero income, and then become apa? Nggak tahu. Karena operasional masih berjalan kan? Iya. Jadi minus, bukan hanya zero income, tapi minus. Oke. Karena operasional tetap berjalan ya? Operasional wajib tetap berjalan. Jadi kalau orang nggak tahu, oh kan bis digarasiin. Bis digarasiin pasti ini dong, kasarannya aman dong. Bis ini kan segala macam sesuatu kalau nggak dipanasin, kita nggak ngecek ininya, itunya malah rusak. Bener-bener gitu loh. Tetap harus dijalani, setidaknya muterin kota 10 menit gitu, itu tetap harus jalan ya. Tetap kan ada solar, solar, terus kita harus ada kru yang standby seperti itu. Oke. Nah tapi kalau misalnya untuk driver mungkin ya, drivernya sendiri itu sempat ada kayak terancam yang kayak pengurangan gitu atau enggak sih Kak selama pandemi kemarin? Insya Allah sih selama beliau-beliau ini mau mengerti
ya dengan kebijakan-kebijakan dari perusahaan, insya Allah jangan sampai lah ada PHK. Gitu. Jadi sama-sama kita kerjasama. Tapi kalau banyak tuntutan dalam kondisi kayak gini, ya mau nggak mau, saya harus melakukan tindakan itu, gitu loh. Benar-benar. Ini katanya Kang Dut Syahid, kalau pendapatan minus gitu, gimana cara bayar pegawainya, Kak? Jebol tabungan atau jebol, ya mau nggak mau, ya kita usahakan, gitu loh. Kita usahakan supaya terus kan ada pengurangan jadwal ya. Ada pengurangan jadwal. Jadi yang tadinya kita seminggu full, terus saya harus mengkoordinasi jadwal itu sedemikian rupa sesuai divisinya, sesuai jam masuk divisi, gitu. Jadi otomatis diminimalis lah, diminimalis. Benar. Oke. Wow, katanya Kang Dut Syahid. Tapi benar sih Kak, harus ada yang diatur, harus bergerak gimana caranya tetap bisa bisnisnya tetap berjalan, terus pegawainya tetap mendapatkan apa haknya mereka. Betul. Dengan tetap stabil. Iya. Betul. Ya sekarang dituntut kita ini kan harus sekreatif mungkin. Benar. Kalau nggak kreatif ya susah. Kalau nggak kreatif bisa ketinggalan sama yang lain-lain. Ya kegulung-gulung. Jangan kan gitu. Bukan hanya kegulung-gulung. Kalau kamu nggak bertahan kan bahaya. Ya. Yang penting itu sekarang ya harus bertahan aja dulu. Bertahan dulu. Bukan siapa paling banyak jalan bis atau siapa yang paling banyak pemasukan atau gimana. Sekarang bertahan aja dulu. Ya, gitu. Benar-benar. Tapi kalau sekarang udah mulai stabil lagi, udah mulai balik ke awal lagi atau gimana nih Kak? Belum. Perkembangannya? Belum. Ini proses. Tapi dalam arti proses ini juga masih naik turun kondisinya ya. Karena kadang juga kita sekarang udah ada beberapa yang untuk trayek regulernya jalan, tapi ya itu up and down setiap harinya. Kita nggak bisa nentuin. Karena meskipun pemerintah sudah menjalankan, memberikan instruksi untuk oke, boleh jalan, tapi kan tetap penumpang ini kadang masih ketakutan dengan berita-berita yang ada. Benar. Kita habis jalan, tapi kalau nggak ada penumpangnya tekor dong. Ya. Cuma habisin bensin doang, tapi nggak ada nambahnya gitu. Betul, seperti itu. Jadi pinter-pinternya kita aja lihat hari. Makanya saya diskusi terus sama kru juga. Monggo, kalau mau jalan, kita lihat juga hari apa, situasinya seperti apa. Kalau memang nggak memungkinkan, nggak usah dipaksa. Karena gimana pun kita tetap harus bertahan hidup. Itu nomor 1. Gitu. Tapi kalau misalnya ini kan sempat ada pengurangan. Biasanya tuh yang buat trayekan itu yang naik tuh biasanya siapa sih Kak? Apakah yang emang pekerja atau mungkin yang salah satunya anak sekolah, anak kuliah. Makanya terdampak sekali untuk yang trayek ngelen ya, yang reguler. Itu karena anak sekolah sama pekerja kan masih belum masuk 100%. Sekolahan pun malah belum masuk. Dan kita ininya di situ. Utamanya di sana ya, target utamanya di situ, benar. Kalau pariwisata ya udah jelas-jelas kalau pariwisata. Kita masih terbatas dengan protokol-protokol yang ada. Seperti itu. Makanya kita buka untuk pariwisatanya itu saya gencarin untuk open trip. Open trip gimana tuh Kak? Open trip itu jadi kita cari penumpang untuk yang mau wisata dengan bayarnya itu per pack. Karena sebenarnya kan kita nggak di bidang itu. Sebenarnya kan itu travel kayak gitu juga kan. Iya, jatuhnya kayak travel gitu ya. Iya, jatuhnya kayak travel atau ya memang ya kalau nggak banting setir kita cepet-cepet cari solusi kan nggak bisa. Bener. Tapi gimana Kak untuk open trip sekarang udah mulai berkembang apa gimana atau masih stuck? Open trip sendiri